cukup menarik. Dan mengambil Kari kali ini sebagai counter dari Esmeralda Esmeralda. juga Yes. benar. Karena mereka takut juga sih sebenarnya Dewa United mereka bisa ngambil Kari sebagai junglernya untuk True. nge-counter Uranus atau mungkin hero-hero tanky lainnya kali ini. Tapi daripada dia mengambil resiko mereka langsung ngamanin terlebih Ngamanin dahulu. dulu ya. Yuk, daripada Dewa United yang mengambil carry di sini. Iya, kalau kita lihat juga dari segi sustain ya, udah ada Pakito, udah ada Uranus. Kalau misalnya Kari jatuh ke tangan Dewa United, itu bakal menjadi kerupuk banget sih dari... Terutama di arah mid game ke late game gitu Oh, ya. tapi Brody guys. Oh, tentunya. Tapi emang sekarang Brody udah sering dilepas sih Cimo. Iya Jadi sih. aku nggak. Iya sih. Bakal Tapi maksud aku tetap. kayak Brody tuh masih kayak Bagus. cukup kuat banget sih. Iya, iya. Oh, tetapi cukup pick yang cukup menarik. Lolita. Counter ini lebih Chang'e. ke arah counternya sih, counter Counternya. Chang'e, counter Kari juga. Kari juga iya, dan Atlas Icon. Loi ini udah hero signature-nya Soybet banget. Atau Aurora setelah di ada perubahan patch kemarin, Iya. setelah di buff. Aha. Mm-mm. Bisa dibilang dari Aurora cukup ngeselin sih. Dia Iya. mirip-mirip kayak Eudora gitu loh, kayak Iya. one Benar. combo instant kill gitu kan. Tuh. Cuman bedanya kalau Aurora harus emang nyari stack dulu, dia ngumpulin stacknya. Bener, sampai 4 stack baru. Tapi dirubah. Oh, ayo Oh, kah? Hylos. Iya, Wah. hari ini udah berapa kali nih yang pick Hylos? RRQ juga tadi pakai Hylos. Oh, tetapi masih shadow pick nih. tampaknya kita sedikit tergocek ya, dan Iya. Atlas menjadi pilihan Wow. utama. Ya, mereka cukup menarik. perlu satu hero sebenarnya yang bisa nge-cancel Numion Blast-nya Lolita sih. Betul. Oke. Ketika didorong mungkin ya Oke. sama Secret Hammer-nya Tigreal itu Iya. kayak sama Atlas punya apa Fataling, namanya? Fataling. Iya, Iya. itu langsung keangkat Lolitanya. Iya, dan kita bisa lihat di sini udah Purify, Brody dan juga Esmeralda untuk ya jangan sampai kena fatalingnya. Iya. Dan kita melihat Benedetta jungler nih Cimomo di game kali ini. Wah, gimana ya kalau dari Goni sama Momo-chan sendiri gimana nih? Dari kedua draft komposisi hero-nya lebih prefer yang mana? Aku entah kenapa lebih suka kanan. Lebih suka Evos Icon. Ya Mas Icon. Bener Kalau banget. aku lebih suka Dewa United sih. Kayak mereka nge-counter gitu loh, kayak Oke. Lolitanya. Iya sih. Lolitanya bisa nge-counter Chang'e sama Kari, terus betul. udah gitu. Tapi tergantung ya, semua balik lagi ke inisiasi. Gameplay, setup, bener banget. Perfect match sama Fatalingnya Atlas nih kalau Betul. kena. Mm-mm. Apalagi kenanya kayak banyak 4 sampai 5 Wah. orang dari Dewa United sih udah GG sih kayaknya. Iya, tapi mereka harus berhati-hati juga karena ada Purify kan. Brody juga ada Purify tadi. Jadi ya harus komunikasi nih. Oh, Brody nggak ada Purify. Oke, langsung Fataling. Nah, Langsung atau ada. mungkin ada hero yang bisa ngebait biar Ngebet, Purify bener keluar banget. duluan. Harus ada itu bener-bener. Kalau nggak Atlasnya ya zero factor lah kasarnya. Betul. Betul, tapi kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja melihat match ketiga, game kedua dari Dewa United dan juga Evos Icon. Apakah akan menjadi satu sama atau bisa dimenangkan telak oleh Evos dengan 2-0? Mhm. Jangan lupa sambil nunggu main, sambil beli frutinya biar bisa dapat skin epic. Betul. Terkalinya udah mulai Waduh. ngerusuh ya sepertinya Iya. pansernya. Dan ini bahaya sih. Sebenarnya ya kayak tipikal permainan yang mungkin ngerusuh ke arah jungle Iya. atau buff itu cukup oke sebenarnya ketika dia mau gangguin jungler ya. Tapi permasalahannya kalau dia sendiri terus di ganking balik sama musuhnya itu bisa kena first blood. Iya bener banget. Ya, agak sedikit gambling lihat-lihat situasi ya kasarnya ya. Iya, itu makanya kalau hero-hero yang mau ngerusuh buff itu pasti dipilihnya hero-hero yang mobilitasnya tinggi. Jadi ketika memang dia tahu dia nggak bisa Kejepit ngambil, gitu? kejepit, dia bisa balik. Tapi ternyata Oh my god. first blood dari Oh seorang iya, Moon. lawan Pakito Pakito, Brody. iya Iya, sih. agak sedikit cat threat juga sih. Keren. Tapi memang sih sebenarnya kayak Brody, aku ngeliat Brody di sideline tuh inget banget awal-awal Brody keluar. Kayak semua banyak banget yang pakai di area sideline kan. Terus udah gitu kemarin sempet kena nerf kan. Iya. Jadi nggak terlalu sakit juga sebenarnya untuk damage yang dimiliki sama seorang Brody ini. Jadi mungkin agak sedikit tipis kalau ketemu sama seorang Pakito. Betul, tapi ternyata juga dari seorang Atlas berhasil diamankan pick off-nya untuk Dewa United. Ini dari segi early masih sama-sama trading aja, masih tukar-tukar aja dari segi kill-nya. Jual beli lah istilahnya, tapi nih seperti yang kita omongin tadi, Fenrir melawan Pendragon. Wow, selamanya di arah bottom lane. Iya, Iya. ya, farming sama-sama clearing dan turtle pertama tampaknya udah di-hit oleh Benedetta ya. Tuh lihat semua diserap sama shield yang dimiliki sama Lolita ya.
semua Meteor Garden-nya langsung dilahap sama Meteor Garden. Meteor Garden aku bilangnya. Gak apa-apa. Kan Garden langsung aja. dilahap ya sama seorang Betul. Lolita. Memang itu nge-counter banget, tapi kayaknya bakal coba dilanjutin Oh my dengan God. areanya jab yang dimiliki sama seorang Pakuito. Iya, bersama Execute-nya on point. execute juga. Langsung dia execute dan ternyata turtle-nya langsung di reset aja. Ditarik ulur karena dari kedua tim juga cukup beresiko kalau dia berusaha komit ke arah turtle. Jadi langsung di reset aja, sedangkan dari Altamisnya sendiri berusaha untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi Zoidberg dia berusaha untuk mencuri dan ternyata berhasil. Oh. Purple Buff berhasil diamankan oleh seorang Chang'e. Sementara itu di sisi top lane Fenrir nampaknya bertukar dengan seorang Brody. Kayaknya nggak cukup kuat Brody untuk menahan damage dari seorang Pakito. Ya pelit retri tadi sayangnya Altamisnya. Masih ada retri, dia pelit banget. Kira dia masih udah dapet dan alhasil dicuri oleh Chang'e. Iya, Numen Blast langsung mengenai 2, tapi kali ini lihat Lexi Barbie bakal coba mundur terlebih dahulu dengan Brilliant of Order. Dan ini sebenarnya memang yang tadi kita udah bahas ya, Chang'e setelah punya Meteor Shower dia bisa aja ngecuri semua objektif yang dimiliki sama lawannya. Oke, jadi memang sebenarnya harus berhati-hati juga dari teman-teman Dewa United. Dan ini bakal jadi PR juga buat EVOS, gimana caranya mereka nge-stopin shield yang dimiliki sama Samot, lihat tuh. Semuanya dilahap habis-habisan dan Zoidberg juga harus cari posisi. Fataling langsung perfect match kena karang seorang Samot. Yang penting mereka bikin timpang dulu tim fight-nya. Bener banget. Iya, yang penting mereka bisa timpang dulu, tim fight-nya bisa mendominasi dulu dan langsung baru mengincar ke arah objektif. Tapi sementara itu, Altami sudah mulai ngepok dan juga Electro Final Blow hampir saja kena tapi nggak jadi, langsung dihujani dengan Meteor Shower seorang Zoidberg agar tidak bisa ngedive in seorang Benedetta. Iya, ini high ground untuk tim EVOS sih bisa dibilang cukup kuat juga. Kuat. Dan tiba-tiba ada pause. Iya, ada Ada yang pause. pause. Mana mereka mengeksekusinya nih di game yang kedua. Apakah bisa dari EVOS Icon ini mengakali shield dari seorang Lolita yang memang kita tahu mengcounter Kari dan juga Chang'e. Iya, dan kalau kita lihat tuh lagi dan lagi, Waduh. Chang'e-nya ngeselin Oh. banget. Belajar Iya. dari pengalaman, gak pelit Betul. retri kali ini. Iya, dia ngomong. langsung aja di retri, nggak mau sampai terculik lagi atau dicuri sama seorang Zoidberg. Sementara itu, Atlas berusaha untuk menakut-nakuti aja sambil membuka map dan berotasi ke arah bottom lane, di mana sudah ada Brody dan juga Lunox yang berupaya untuk nge-push, nggak jadi dan langsung difataling. Dari seorang Brody udah mulai dicicil aja, tapi Ravicii-nya cukup telat untuk melakukan backup damage. Sementara itu sudah ada Numendel dari seorang Lolita, tapi langsung dihujani aja sama Meteor Shower. Masih bisa ditahan damage-nya, tapi sekarang Samot nampaknya sudah cukup sekarat, langsung dicicil oleh Kari dan berhasil double kill diamankan oleh Kari. Iya, nggak ada backup dari Moon dan juga Lexi sebenarnya yang bisa ngebantu tim fight-nya sih tadi. Yes. Karena Numen Blast-nya tadi sempat di-cancel juga Iya. oleh teman-teman dari EVOS dan itu yang membuat teman-teman dari Dewa Oh. kehilangan momentumnya lagi dan lagi. Ini yang bakal membuat apa ya? EVOS terus snowballing gitu loh. Iya. Terutama Chang'e-nya yang belum ke pick off juga. Dan lihat tuh tipis banget udah di zoning, gak bakal bisa kemana-mana sih. Iya, nggak dikasih pulang, bener-bener dijepit sama Pakito dan juga Chang'e, maju salah, mundur salah. Dan sekarang Lolita berusaha untuk melihat aja pergerakan dari Rich karena memang udah nggak bisa ditahan juga turretnya. Jadi berusaha untuk distansan aja, tapi wah gila burst damage dari seorang Pakito sakit banget. Sementara itu Altamis iya berusaha untuk melarikan diri terlebih dahulu dan akhirnya berhasil selamat dari geng yang cukup mengerikan tadi. Iya, lihat deh, 6 menit pertama perbedaan network udah menyentuh ke angka 4000. Dan ini kayak buat Ravicii-nya bener-bener kayak banget, dia dapetin semua gold-nya, dia dapetin semua turret juga. Dan bahkan lihat tuh sakit banget dari seorang Altamis. Tipis langsung kembali, kena 2 dan bahkan kena 3. Langsung dihilangkan begitu saja, tapi ternyata udah Numen Blast. Dia mengarah ke arah teman-teman dari EVOS dan tapi itu nggak akan terlalu bertahan lama karena langsung tumbang di situ dari seorang Samotnya. Akitonya kuat banget juga Iya ya, sih. gila. Akitonya damage-nya, sustainability-nya kacau banget dan opening yang bagus dari Atlas tadi mengenai 3. Yes, dan kali ini lihat lagi dan lagi dipakai Brilliant of Order-nya hanya untuk mundur. Fenrir bahkan Polysalmon terkena pasif dari seorang Kari di sini. Iya, langsung harus dibalikan ke arah base, tapi Altamis berusaha untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Sementara itu Lexi Barbie, wow, Altamisnya dihujani oleh Meteor Shower, masih bisa selamat karena masih bisa ngedash dari seorang Benedetta. Iya, dan ini yang membuat teman-teman dari EVOS mereka bisa kendaliin semua laningnya. Iya, betul. Dari Pakuitonya bahkan bisa nge-split push juga.
Dan bahkan di area atas dibiarkan minionnya berjalan. Mereka pengen ngezoning teman-teman dari Dewa biar nggak keluar dari base-nya. Betul, bener-bener dikandangin banget. Tapi jangan salah, sekarang kalau kita lihat dari Karinya sendiri objektif banget solo turtle. Tentu dong, masa Yap. punya space nggak Dimanfaatkan dengan baik. Benar. Iya. Karena dari sisi depannya aja sebenarnya udah kuat banget Atlas. Ya mungkin bisa dibilang kayak tanky juga gitu. Panzer yang punya banyak sisi di sini, terutama dengan Reach yang sebenarnya Pakuitonya ini benar-benar efeknya dia langsung ke arah item yang mungkin item fighter juga gitu ya. Iya, item-item Iya. fighter. Tapi kalau dari itemnya sendiri gue nih. Oh, udah jadi Bloodlust X sama Brute Force Breastplate ini Pakitonya udah cukup gila banget. Wah. Duitnya 6.000. Iya. Dan Kari juga duitnya 6.000, sementara teman-teman Dewa baru 3.000 paling banyak. 4.200 sih. Iya. 4.200 Esmeraldanya ini benar-benar ketertinggalannya berasa banget Iya, dari segi item. Jauh banget ya dari segi item sendiri, tapi udah di tas aja, di taunting dari EVOS Icon. Masih dikandangin Dewa, nggak boleh keluar dari base. Sementara itu Raffici lihat dong damage ke arah seorang Fenrir. Esmeralda bocor darahnya. Ini Iya. Panzer lagi nunggu-nunggu flicker ulti sih Iya. menurut aku. Lagi nunggu-nunggu. Oh, Momen tapi udah mulai lihat masuk dong. kali ini dapetin siapa? Dapetin Oh. 2 kak? Nggak bakal coba untuk dipaksakan. 19 bakal coba dipakai hanya untuk mengusir saja pergerakan dari teman-teman EVOS di area atas. Sementara dari bawah, Berbinya bisa ngedapetin 1, tapi masalahnya minionnya udah mulai masuk dan bahkan Panzer masih punya Fataling, masih punya perfect match juga. Ini harus berhati-hati juga dari teman-teman Dewa. Mereka nggak boleh paksain team fight ketika masih ada resource skill yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS. Betul, sekarang posisinya juga EVOS sudah 4 lawan 5. Sementara itu Samo tuh udah berusaha masuk aja ngedive in ke tengah-tengah dari seorang EVOS. Masih ada shield masih bisa ditahan, Oh, tapi sakit banget. gak mungkin sih walaupun dia flicker. Udah sakit banget damage yang diberikan oleh seorang EVOS. Tapi sementara itu Atlasnya berhasil ditumbangkan, bahkan double kill oleh seorang Uranus. Oh. Tapi langsung aja di shutdown. Benedetta berhasil mendapatkan Valkyrie, tapi Wah, falling star di wipe out. Rata kah? Panik rata kah EVOS Icon? Oh no, Uranus masih berusaha kabur, tapi Altamis nggak kasih ampun. Berusaha dikejar-kejar nggak? Oh nggak jadi karena sudah ada Rich yang ternyata sudah datang. Iya, bakal coba ditunggu dan kali ini masih ada Jab dan bersama dengan Heavy Left Punch mengarah ke arah seorang Altamis dari going, nggak bakal dikasih pulang, maunya digoyang dan bahkan lihat langsung ditumbangkan begitu saja Altamisnya. Itu kalau aku bilang ya, agak mukil sih. Iya, rata ya EVOS. Iya, dia nggak ngeliat kayak mungkin kalkulasinya kayak beberapa Kaget ada orang Riz. yang Menurutku kaget ya. udah Riz. spawn kali ya. Iya. Dan memang sebenarnya EVOS ya, tadi menurut aku kayak agak sedikit blunder juga karena mereka nggak punya resource skill, mereka paksain Iya. ngezoning. Bener. Sedangkan teman-teman Dewa kayak Lexi Berbinya nih scaling banget ke area late game. Itu kalau misalnya tadi Pendragon berhasil di shutdown sama Benedetta atau di pick off itu EVOS Icon wipe out sih. Sebelum Rich akhirnya respawn ya ke Land of Dawn. Iya, dan kalau aku rasa sih dari Panzer sendiri dia ngamanin ultimate-nya, dia safe banget ultimate-nya bersama Iya. dengan Fataling sama Perfect Betul. Match itu hanya buat ke arah seorang ini sih Moon kalau aku rasa. Moon ya, tapi mereka harus komunikasi juga nih karena Moon kan juga pakai Purify nih. si Moon. Iya, makanya. Mungkin dia juga nungguin siapa yang Bait bisa ya, nge-bait. nge-bait ya. Oh. Iya bener. Tapi kali ini bakal mencoba untuk bermain lebih aman dari EVOS, mereka langsung ngamanin Lord-nya tanpa bisa dikontes sama teman-teman dari Dewa. Iya. Tapi ini bakal jadi sia-sia kalau misalnya EVOS tadi ke wipe out lagi sih. Jadi mungkin harus bermain sabar terlebih dahulu di mana ada dominant ice untuk seorang Fenrir Iya. untuk ngurangin attack dan movement speed yang dimiliki sama seorang Revici sama Iya. seorang Rich juga. Gila banget Pakitonya Parah juga sih. untuk sekarang masih Lihat 8.000 tuh, goldnya, Kari Altamis 9.000. Iya. Ya, Altamis udah mulai dikejar aja dari seorang Rich. Sumpah ya, dia digiring loh. Sampai akhirnya main ke kandangnya dari EVOS ke tetangga sebelah. Dia mau coba tahan minionnya Coba sih tahan. sebenarnya. Tapi kali ini lihat minion di area mid juga udah mulai masuk. Samut udah nggak punya minion blast dan bahkan langsung dikejar sama Revici. Revici sendirian terkena stun dan bahkan lihat ada Fataling kak enggak langsung flicker mundur dari seorang Samut dan bahkan Pendragon masih berada di atas. Fatalingnya kena satu tapi nggak ada follow up yang cukup baik dari teman-teman EVOS. Slotnya udah mulai berjalan masuk kali ini mengarah ke arah seorang base dari teman-teman dari Dewa dan bahkan masih coba untuk di defense. Altamis maju kali ini dengan Electro Blow tapi permasalahannya Samutnya bakal tumbang dan Dragon dari paling depan. Kali ini masih ada Brand of Order dan Griffon-nya masih punya Tonapat Memory dan masih menyisakan 4 lawan 3 di area base yang dimiliki sama Dewa. Altamis bakal tumbang, bijinya langsung spinning lightball-nya bakal langsung mengarah ke arah seorang Samut dan bahkan kalau kita lihat Altamisnya pun harus tumbang begitu saja. Betul, di sini juga Moonnya dipukul mundur dengan Meteor Shower dan berhasil mega kill didapatkan dan ini dia adalah kemenangan kedua 2-0 EVOS Icon melawan Dewa United.
Iya benar-benar Wow. koordinasi dan eksekusi yang cukup baik dari teman-teman dari EVOS dan tampaknya Dewa United. Gimana ya? Mereka kayaknya kurang komunikasi kali atau salah yang namanya mungkin salah-salah gerakan.